Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 10 BDP SMK Golden Ranca Bungur Kabupaten Bogor. Selamat bergabung dengan link pembelajaran jarak jauh SMK Golden Ranca Bungur Kabupaten Bogor. Pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan materi daripada mata pelajaran perencanaan bisnis untuk kelas 10 BDP. Adapun materinya itu mengenai menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Dan baiklah, sebelum kita melangkah ke materi, kita lihat tujuan daripada pembelajaran materi ini. Ini ada 4 tujuannya, adik-adik bisa baca sendiri. Berikutnya kita melangkah ke materi tentang pengertian peluang usaha, yaitu kesempatan untuk melakukan kegiatan penjualan maupun pembelian barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Syarat pokok yang harus dipenuhi dalam memanfaatkan peluang usaha antara lain yaitu pertama berpikir positif dan kreatif. Yang kedua bersikap optimis dan mau bekerja keras, yaitu work hard, work smart, enthusiasm, and service. Pertama berpikir positif dan kreatif. Contohnya adalah dengan cara menciptakan sesuatu yang baru atau menerapkan suatu produk yang beda dengan yang lain. Bersikap optimis dan mau bekerja keras ya. Artinya kita tidak mau hanya tinggal diam ataupun bermas-masan. Work smart ya, artinya bekerja dengan penuh semangat ya. Antusias dan service yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Yang kedua adalah ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, produk yang kita jual itu mempunyai nilai jual yang tinggi. Artinya bahwa produk yang kita jual itu mempunyai kualitas yang baik sehingga mampu bersaing di pasaran. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Artinya bahwa kebutuhan barang yang kita jual itu merupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang ketiga, bisa bertahan lama atau berkelanjutan. Yang keempat, skala usaha dapat ditingkatkan, artinya bahwa kita punya prinsip bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yang terakhir yaitu jenis usaha tidak musiman, artinya bahwa usaha kita itu bisa berkesinambungan dan tidak hanya bersifat musiman. Yang ketiga yaitu pemanfaatan peluang usaha. Peluang usaha dapat kita peroleh yang pertama yaitu dengan cara kita menjual produk yang sudah ada ya. Jadi kita menjual barang yang sudah ada ya, kita tinggal mencari siapa customer yang akan kita bidik. Kemudian peluang kedua dapat kita juga peroleh dari pameran dagang atau hasil ya. Dengan kita ikut di suatu event pameran, maka dengan sendirinya kita ikut menjual produk yang kita jual dan juga ikut memperkenalkan produk kita kepada halayak ramai. Yang C yaitu bisnis di bidang lembaga pendidikan ya. Kalau kita perhatikan sekarang ini banyak sekali lembaga pendidikan yang sifatnya formal maupun informal yang berdiri di sekitar kita. Yang terakhir itu dari media informasi ya. Itu dengan kecanggihan IT kita bisa mengadakan penjualan secara online ya. Sekarang ada Bukalapak, ada Shopee, ada Tokopedia dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kondisi yang dapat mempengaruhi peluang usaha ya, antara lain pertama perubahan permintaan ya. Semakin banyak permintaan barang ataupun jasa ya, maka ini akan membuka peluang bagi kita untuk membuka suatu usaha. Yang kemudian kondisi ekonomi ya. Semakin baik kondisi ekonomi suatu negara ya, maka sini akan banyak investasi ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga banyak sekali nanti peluang-peluang usaha yang akan kita dapatkan. Dan juga banyak membuka peluang kerja bagi para tenaga kerja. Yang ketiga itu persaingan yang terjadi ya, dengan banyaknya pengusaha ya atau orang yang membuka usaha di bidang yang sama, ini persaingan tidak dapat dihindari. Yang terakhir yaitu akibat lainnya ya. Pertama ini akibat teknologi ya, kemudian peraturan pemerintah dan juga bencana alam, ini juga akan berpengaruh terhadap peluang usaha yang akan kita tempuh. Yang kelima yaitu analisis daripada perencanaan usaha ya. Sini keberhasilan ataupun kegagalan usaha itu tidak terlepas dari perencanaan usaha. Dalam perencanaan usaha ada beberapa pertanyaan atau analisis yang tercantum dalam istilah 5Y plus 1H, yaitu
watch ya. Yang pertama watch, ini artinya usaha apa yang akan kita jalankan. Kemudian yang kedua wu ya, siapa yang menjalankan usaha ini ya, siapa yang menjalankan usaha. Yang berikutnya why, mengapa kita memilih usaha tersebut. Kemudian when, kapan usaha tersebut dimulai. Where, di mana usaha tersebut dimulai, ini berkenaan dengan tempat ya. Kemudian how, bagaimana melaksanakannya, ini berkenaan dengan metode atau sistem yang akan kita pakai dalam mengurus suatu usaha. Yang keenam yaitu pemetaan peluang usaha ya, yaitu upaya menilai peluang usaha agar dapat dimanfaatkan secara maksimal atau secara potensial. Oleh karena itu, maka pemetaan peluang usaha ini pun tak dilaksanakan ya, diantaranya dengan mempertimbangkan produk-produk yang pertama itu produk yang mudah dalam pemakaian ya. Jadi pertama produknya mudah untuk digunakan. Yang kedua efisien dalam penggunaan. Kemudian kualitas produk terjamin, hemat dalam pemakaian, dan yang terakhir itu adanya jaminan dalam pemakaian. Yang ketujuh yaitu analisis peluang usaha, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis atau menilai seberapa besar pangsa pasar yang dapat kita kuasai sehingga kita dapat memperkirakan berapa jumlah penjualan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu A, analisis kebutuhan pasar atau konsumen ya. Ini sebelum kita memulai suatu konsep usaha, kita harus tahu apakah konsep tersebut telah memenuhi syarat kebutuhan pasar atau belum. Contohnya gini, kita membuka suatu jasa laundry ya. Ini kita harus tahu targetnya itu siapa ya. Ini tentunya para pekerja kantoran, mahasiswa kos, maupun bisnismen ya. Karena mereka sangat sedikit sekali waktunya untuk mencuci suatu pakaian ya. Yang kedua lokasinya ya, ini harus dekat dengan lokasi mereka, tempat tinggal mereka, di mana mereka berada. Kemudian yang B yaitu analisis kebutuhan materi dan produk. Ini berkenaan dengan analisis tentang bagaimana kita mendapatkan bahan baku, kemudian dengan tempat lokasi kita usaha maupun dengan harga yang akan kita tentukan. Bahan baku ya, kalau bahan baku dengan mudah kita peroleh maka ini akan mempermudah dan memperlancar daripada proses produksi. Dan sebaliknya jika bahan baku sulit kita peroleh maka proses produksi akan terhambat. Kemudian tempat ya, ini berkenaan dengan kita lokasi kita ya, dengan jarak kita memperoleh bahan baku dan juga dengan jarak kita dengan customer yang akan kita bidik. Harga ya, ini juga harga harus betul-betul kita ketahui dengan baik ya, sehingga pada saat kita menentukan harga tidak terlalu mahal dan tidak terlalu tinggi sehingga harga yang kita tetapkan atau harga yang kita tetapkan ini dapat dicapai oleh para customer. Yang C yaitu analisis keberlanjutan usaha ya. Ini berkaitan dengan survive dari produk yang kita jual, apakah masih tetap eksis atau harus kita inovasi. Juga kita berkenaan dengan yang namanya break even point ya, yaitu analisis peluang modal ya. Ini dapat kita lihat ya, atau dapat kita rancang, kita dapat lihat dalam berapa lama ya modal kita akan pulang atau dapat kembali. Yang D yaitu analisis persaingan usaha ya. Ini berkaitan dengan hal penentuan harga jual, kemudian penentuan fasilitas dan pelayanan, kemudian juga alternatif lain dalam usaha kita. Yang terakhir yaitu menambahkan inovasi baru dalam usaha kita ya. Jadi supaya produk kita dapat bersaing dengan para pesaing kita. Yang terakhir yaitu analisis income and development atau pendapatan dan pengembangan. Ini yang pertama yaitu berkenaan dengan tujuan usaha ya. Ini jelas yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin. Kemudian juga kita mengadakan analisis perkiraan pendapatan dengan faktor yang minimum ya. Artinya kita berdayakan sumber daya yang minimum dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum. Kemudian analisa break even point ya. Kita akan melihat atau kita akan memprediksi berapa modal kita akan kembali dalam berapa lama. Yang terakhir itu setelah menganalisa pendapatan yaitu kita analisa tentang pengembangan usaha ke depannya ya. Artinya bahwa kita harus berusaha untuk tetap eksis sehingga usaha kita dapat terus berkembang dan dapat diwariskan ke anak cucu kita. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa berikan komentar di kolom komentar yang telah disediakan, karena dengan berkomentar berarti kalian ikut hadir dalam pembelajaran ini. Dan jangan lupa berikan juga like and subscribe pada YouTube SMK Golden. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.